Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meli Jayanti. Di sini saya dari kelas 06 SMJM 003. Saya di sini ingin membuat video pertemuan 18 tentang analisis titik impas, yang dimana video ini untuk memenuhi tugas mandiri saya untuk mata kuliah manajemen operasi. Nah, selanjutnya itu adalah titik impas ini dapat dihitung dengan beberapa metode. Yang pertama itu persamaan matematika. Yang kedua itu adalah kontribusi margin per unit. Yang ketiga itu adalah contribution margin ratio. Yang terakhir adalah pendekatan grafik. Nah, selanjutnya itu adalah tujuan mencari titik impas itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah mencari tingkat aktivitasnya nih, di mana pendapatan sama dengan biaya. Yang kedua itu adalah menunjukkan suatu sasaran volume penjualannya. Minimal ya harus diraih oleh perusahaan tersebut. Nah, yang ketiga itu adalah mengawasi kebijakan penentuan harga, dan yang terakhir itu adalah memungkinkan perusahaan mengetahui apakah mereka beroperasi dekat atau jauh dari titik impas tersebut. Nah, selanjutnya itu manfaat analisa titik impas menurut Sofyan Syafri Harapan 2002 halaman 357. Nah, di sini ada 4 manfaat. Yang pertama itu untuk mengetahui hubungan antara penjual, biaya, dan laba. Nah, yang kedua itu adalah mengetahui struktur biaya tetap dan biaya variabel. Yang ketiga itu menentukan atau mengetahui kemampuan perusahaan memberikan margin untuk menutupi biaya tetap. Nah, yang terakhir itu yang keempat, untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam menekan biaya dan batas di mana perusahaan tidak mengalami laba dan rugi dalam perusahaan tersebut. Berikut adalah tabel sensitivitas titik impas yang menurut Ridwan dan H. Berlian 2003 halaman 270, yang dimana tabel sensitivitas titik impas ini variabel titik impas, biaya tetap, harga jual per unit, biaya variabel per unit. Nah, yang tabel pertambahan pada variabel titik impas yang mempengaruhi terhadap titik impas, dilihat biaya tetap meningkat, harga jual per unitnya pun menurun. Nah, biaya variabel per unit ini kalau dilihat dari pertambahan pada variabel titik impas yang mempengaruhi terhadap titik impasnya itu meningkat. Nah, sedangkan variabel titik impas biaya tetap untuk mengurangan pada variabel titik impas terhadap titik impas itu biaya tetapnya itu menurun. Nah, sedangkan variabel harga jual per unitnya ini, pengurangan pada variabel titik impasnya itu pengaruh terhadap titik impas itu meningkat. Nah, yang terakhir itu adalah biaya variabel per unit. Nah, biaya variabel per unit itu di pengurangan pada variabel titik impasnya itu tuh pengaruh terhadap titik impasnya itu menurun. Nah, selanjutnya itu adalah titik impas. Nah, titik impas ini tuh punya kelemahan juga. Nah, yang pertama itu adalah membutuhkan banyaknya asumsi. Nah, bersifat statis dan tidak digunakan untuk mengambil keputusan akhir. Kelemahan titik impas juga tidak menyediakan penguji aliran kas yang baik, dan kekurangannya mempertimbangkan resiko-resiko dalam masa penjualan tersebut. Nah,
Selanjutnya adalah pengaruh analisis titik impas terhadap biaya variabel yang dimana dalam mengukur kinerja perusahaan telah kita ketahui nih bahwa salah satu adalah dengan analisis titik impas yang dimana titik impas ini dipengaruhi oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah biaya variabel sebagaimana yang telah dijelaskan sebagai berikut. Titik impas perusahaan dipengaruhi sejumlah variabel, seperti biaya tetap atau disebut dengan BT, harga jual per unit atau disebut dengan H, dan biaya variabel per unit itu disebut dengan BIF, dan analisis break-even bertitik tolak dan konsep pemisahan biaya atau yang disebut dengan direct costing system, yaitu adalah variable cost and fixed cost. Nah, dalam gambar break-even tersebut, break-even point itu dapat ditentukan yaitu pada titik yang dimana terjadinya persilangan antara garis penghasilan penjualan dengan garis biaya total. Dan apabila titik tersebut kita tarik garis lurus vertikal ke bawah sampai sumbu X, dan akan nampak besarnya break even dalam unit. Nah, kalau titik itu ditarik dengan garis lurus horizontal ke samping sampai sumbu Y, akan nampak besarnya break even dalam rupiah. Nah, dalam menggambar garis biaya tetap itu dalam gambar break-even itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama itu dengan cara menggambar garis biaya tetap secara horizontal sejajar dengan sumbu X, atau dengan menggambarkan garis biaya tetap sejajar dengan garis biaya variabel. Pada cara yang kedua, besarnya contribution margin akan menampak pada gambar break-even tersebut. Nah, selanjutnya adalah dalam penentuan break-even point itu dapat pula dilakukan dengan grafik. Nah, dengan grafik break-even point ini tuh manajemen akan mendapatkan mengetahui hubungan antara biaya, volume, penjualan, ataupun laba. Nah, di samping itu dengan grafik break-even point, manajemen dapat mengetahui besarnya biaya yang tergolong biaya tetap dan biaya variabel, yang dimana dengan grafik break-even pula manajemen akan mengetahui tingkat-tingkat penjualan yang masih menimbulkan kerugian dan tingkat penjualan yang sudah menimbulkan laba atau besarnya rugi atau laba pada suatu tingkat penjualan tertentu. Selanjutnya adalah makin kecilnya margin of safety berarti makin cepat perusahaan menderita kerugian dalam hal ada penurunan jumlah penjualan yang nyata. Nah, untuk membedakan batas penyimpanan yang dapat menimbulkan kerugian dinyatakan dalam angka absolut dan dalam angka relatif, yang kadang-kadang digunakan dua macam istilah. Nah, untuk batas penyimpanan yang absolut digunakan istilah margin of safety, dan untuk batas penyimpanan dalam angka yang relatif dalam persentasenya dari sales digunakan istilah margin of safety ratio. Dalam mengandalkan analisa
break-even digunakan asumsi-asumsi dasar. Nah, sebagai berikut. Yang pertama itu biaya dalam perusahaan bagi dalam golongan biaya variabel dan biaya golongan tetap. Nah, yang dimana besar biaya variabel ini tuh secara totalitas berubah-berubah secara proporsional. Nah, dengan volume produksi atau penjualan ini berarti bahwa biaya variabel per unitnya adalah tetap atau sama. Nah, yang ketiga itu adalah besar biaya tetap secara totalitas yang tidak berubah meskipun ada perubahan volume produksi atau penjualan. Nah, ini berarti bahwa biaya tetap per unit berubah-berubah karena adanya perubahan volume kegiatan. Nah, yang keempat itu adalah harga jual per unit tidak berubah selama periode yang dianalisa. Nah, yang selanjutnya perusahaan hanya memproduksi satu macam produk saja. Apabila diproduksi lebih dari satu macam produk, nah pertimbangan penghasilannya ini tuh penjualan antara masing-masing produk atau sell mix-nya adalah tetap konstan. Jadi, BPAP dapat dilihat dari aspek pemasaran dan aspek produksi. Dari aspek marketing pemasaran, BEP ini berarti volume penjualan yang dimana total penghasilan atau disebut dengan TR sama dengan biaya total biaya yang disebut dengan TC, sehingga perusahaan dalam posisi tidak untung maupun tidak rugi. Sedangkan bila ditinjau dari segi produksi, BPAP adalah titik yang menunjukkan tingkat produksi barang atau jasa yang dijual tetapi tidak memberikan keuntungan maupun kerugian, atau tingkat produksi jasa atau barang dijual. Nah, di mana total penghasilan dari biaya dalam keadaan impas atau sama besarnya, analisa break-even adalah suatu teknik analisa untuk mempelajari hubungan antara biaya variabel tetap, variabel keuntungan pada volume kegiatan. Oleh karena itu, analisa tersebut mempelajari hubungan antara biaya keuntungan, volume kegiatan. Maka analisis tersebut sering pula disebut dengan cost profile atau disebut dengan cost profit. Nah, volume analisis atau disebut dengan CPV analisis dalam perencanaan keuntungan. Analisa break-even merupakan profit planning approach yang mendasarkan pilihan atau part penghasilan, part hubungan antara biaya cost dan penghasilan penjualan atau dengan disebut dengan revenue. Nah, salah satu cara untuk menentukan break-even point adalah dengan membuat grafik dengan membuat gambar break-even. Nah, dalam gambar tersebut akan tampak nih garis-garis ya biaya tetap, biaya total yang menggambarkan jumlah biaya tetapnya dan biaya variabelnya itu, dan garis penghasilan penjualannya tersebut. Nah, berikut pengertian titik impas yang menurut para ahli. Yang pertama itu menurut Sofwan Syafari Harapan menyebutkan break-even berarti suatu keadaan di mana perusahaan tidak mengalami laba dan juga tidak mengalami rugi. Artinya, seluruh biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan produksi itu dapat ditutupi oleh penghasilan penjualan. Total biaya atau tetap atau variabel dengan sama dengan total penjualan, sehingga tidak ada laba dan tidak ada rugi. Nah, kedua itu menurut Jungan. Nah, menyebutkan bahwa analisa titik impas adalah suatu cara untuk digunakan oleh
perusahaan untuk mengetahui atau untuk merencanakan pada volume produksi atau volume penjualan berapakah perusahaan yang bersangkutan tidak memperoleh keuntungan atau tidak menderita kerugian. Nah, yang terakhir itu saya singkat, menurut Ridwan, titik impas operasi perusahaan adalah tingkat penjualan yang diperlukan untuk dapat menutupi semua biaya operasional, di mana pada titik impas tersebut laba sebelum bunga dan pajak sama dengan 0. Demikian presentasi dari saya untuk pertemuan 18. Mohon maaf jika banyak kekurangan untuk menyampaikan materi tentang analisa titik impas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.